Malah suaranya nggak ada, malah. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala pujian adalah milik Allah yang telah menunjukkan kita semua pada jalan kebaikan ini. Dan Allah sekali-kali tidak akan menunjukkan jalan kebaikan jika Allah tidak menghendaki. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan nur hidayahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayun Muhammadur Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Limpahan salawat dan salam selalu kita curahkan pada Rasulullah mulia, uswatun hasanah kita, kecintaan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabat yang mulia. Dan insya Allah kita semua para pengikutnya, insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Rahman yang terhormat, terima kasih berkenan untuk melanjutkan kajian nutrisi hati yang telah disampaikan Ustadz minggu yang lalu. Dan ibu-ibu di sini mudah-mudahan yang hadir pada minggu lalu masih bisa mengikuti dan mengambil intisari bahwa yang seperti Ustaz sampaikan bahwa nutrisi hati yang paling utama adalah zikir Ustaz ya. Dan zikir itu adalah suatu terapi jiwa yang paling utama untuk menenangkan hati agar kita semua terhindar dari segala penyakit dan kita semua dapat memiliki hati yang kolbun salim, itu hati yang tenang, hati yang sejuk. Dan tentunya banyak sekali cara untuk berzikir, sholat, doa, sholawat, mengingat nikmat Allah dan berbagai macam media yang bisa mengetahukan melalui zikir. Dan semoga kajian pagi ini sebagai lanjutan dari nutrisi hati akan lebih menambah wawasan kita bagaimana seharusnya kita memberikan nutrisi yang terbaik pada hati kita. Demikian mukadimah dari kami Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita hadirkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang setiap saat Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama hadir mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nutrisi hati. Kita masuk pada poin yang kedua daripada nutrisi hati, yaitu tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu mengetahui dan memahami dengan benar tentang Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hamba Allah yang beriman, katakan oleh para ulama, yu'minul muslim biqudsiyati kalamillahi ta'ala. Seorang muslim itu dia harus memiliki keimanan, memiliki keyakinan tentang kesucian firman Allah Subhanahu wa taala, wa syarafihi, dan kemuliaannya, afdaliyatihi, dan keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, ala sa'iril kalam, bahwasanya Al-Qur'an itu turun
dan memiliki kemuliaan dari segala macam bentuk kalimat-kalimat yang lainnya. Wa annal Qur'an al-Karim kalamullah alladzi la ya'tihi al-batil. Bahwasanya Al-Qur'an yang mulia tersebut adalah firman Allah yang tidak mengandung unsur kebatilan di dalamnya. Man qala bihi sadaq. Siapa saja yang berbicara dengan menggunakan redaksi Al-Qur'an, maka ucapannya itu pasti benar. Kenapa? Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Tahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagai apa itu? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan wabayyinatin minal huda wal furqan, di situ ada pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya yang tak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran. Nabi pun mulai sering beruzlah, mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahannus atau mendiamkan dirinya di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, dekat dengan membawa bekal, air, kemudian roti gandum. Nabi tinggal di gua tersebut selama beberapa waktu. Beliau menghabiskan beribadah di sana, banyak merenung akan kekuasaan Allah dan alam semesta yang begitu sempurna. Kemudian Nabi merenungi tentang bagaimana terpuruknya kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan yang penuh dengan kemusyrikan. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tepat berusia 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak. Di antaranya ada sebuah batu di kota Mekkah yang mengucapkan salam kepada beliau. Ketika Nabi bersabda kepada sahabat-sahabatnya, Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha an inni la'arifuhul an. Sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada sebelum aku diutus menjadi nabi. Dan aku masih mengenal batu tersebut sampai sekarang. Hanya Nabi tidak mau tunjukkan kepada sahabat mana batu tersebut. Khawatir akan dikultuskan. Di antara tanda-tanda lain itu mimpi Nabi. Para nabi-nabi itu, di antara wahyu Allah yang Allah berikan kepada mereka itu adalah ada ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah. Sebagaimana sabda Nabi katakan, ar-ru'ya as-salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu yang dialami oleh para nabi itu adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang telah sampai kepada Rasul dan diteruskan kepada kita sebagai umatnya, dikatakan oleh para ulama, siapa saja kalau berbicara dengan menggunakan Al-Quran, man qala bihi sadaq, siapa saja yang berucap dengan menggunakan Al-Quran, maka pasti benar ucapannya. Walaupun dia seorang penjahat, tapi kalau dia mengatakan qala Allah Ta'ala, kita harus percaya sama apa yang dia ucapkan, bukan pada orangnya, tapi kita percaya terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man hakama bihi adl, siapa saja yang menegakkan hukum dengan merujuk kepada Al-Qur'an, pasti keadilan bakal bisa ditegakkan. Wa anna ahlahu hum ahlullah wa khasatah. Bahwasanya ahlul Quran, orang yang baca Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang bersama Al-Quran, orang yang tiap hari membaca firman-firman Allah disampaikan kepada umatnya.
Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sebagai ahlullah, kerabatnya Allah. Maka jadi kita itu kalau ketemu dengan orang yang hari-harinya bersama Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran atau menyampaikan firman-firman Allah, itu dia adalah kerabatnya Allah loh. Jadi dia bahaya kalau semua kita berbuat sesuatu yang tak tepat pada dirinya, itu kita sedang mengganggu kerabatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khasatah. Masya Allah. Para ahlul Quran itu ahli Quran. Mereka adalah kerabatnya Allah secara khusus. Wal mutamassikuna bihi najun faizun. Siapa saja yang berpegang teguh dengan menggunakan Al-Quran, maka orang tersebut pasti akan mendapatkan keselamatan. Orang tersebut pasti akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kebahagiaan dengan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Ya. Wal mu'riduna anhu, adapun orang yang berpaling dari Al-Quran adalah orang-orang yang bakal khasirun, adalah orang-orang yang bakal mendapatkan kerugian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin itu dia akan bertambah yazidu fi imanil muslim bi azamati kitabillah. Orang muslim itu akan bertambah nilai keimanannya dengan keagungan Al-Qur'anul Karim. Kalau dia sering membaca Al-Qur'an, imannya bakal bertambah pasti. Maka Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat hadis yang sahih. Kata Nabi, "Iqra'u al-Qur'an." Bacalah kalian Al-Qur'an. Fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena itu Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Bagi siapa? Bagi para ahlul Qur'an. Janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi katakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi kita ini belajar apa saja baik. Tidak ada salahnya. Tapi kata Nabi khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita belajar hal-hal lain tapi tidak belajar Quran. Kita belajar tentang dagang, tentang bisnis, tentang usaha, tentang matematik, tentang bahasa-bahasa kita pelajari. Ya, kita belajar hal-hal yang bernilai duniawi, maksudnya hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan duniawi. Tidak salah, tidak dilarang sama Islam. Tetapi ingat pesan Nabi, khairukum, kata Nabi, yang terbaik di antara kalian. Maksudnya, kasihlah waktu untuk kita mengkaji atau belajar Al-Quran. Seperti sekarang, Majlis Ta'lim Salsabila. Bagus ini. Jadi, di sela-sela kesibukannya, aktivitasnya, ada yang punya usaha, ada yang punya urusan ini dan itu, yang punya program-program duniawi yang sedang dirintis, silakan, boleh saja. Tetapi tetap ada waktu yang disiapkan. Seperti sekarang, ada waktu yang disiapkan untuk mengkaji, memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Nabi mengatakan khairukum, yang terbaik di antara man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, apalagi dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Orang ngajar apa saja bagus. Dia ngajar ilmu tentang ekonomi, ngajar ilmu tentang hukum, ngajar ilmu tentang biologi, ngajar ilmu tentang kedokteran, bahasa dan lain sebagainya. Bagus semuanya. Tidak ada salahnya dalam Islam. Tetapi Nabi katakan yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka seyogyanya orang yang sedang mengajarkan Al-Quran, kita harus berikan apresiasi yang mulia padanya. Karena dia adalah orang yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Kita mengapresiasi dia itu bukan karena dianya, tetapi kita mengapresiasi dia itu semata-mata karena Al-Quran yang bersamanya yang dia ajarkan kepada kita. Yang di dalamnya mengandung firman-firman Allah yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, yang membimbing kita untuk
membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga dikatakan pada hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid." Sesungguhnya hati-hati manusia itu dia dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Hati kita ini harusnya bening dan bersih. Tetapi hati kita ini cenderung bisa saja dia menjadi hitam, bisa menjadi berkarat ketika banyak sekali unsur-unsur duniawi yang hinggap di hati kita. Hingga akhirnya muncullah aneka macam penyakit hati yang bersemayam dalam diri kita. Kemudian akhirnya menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang tidak patuh, tidak taat, penuh dengan kedurhakaan, banyak perlawanan, banyak ketidaktundukan terhadap apa yang menjadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya hati kita itu dia bisa berkarat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat-sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, wa ma jala'uha?" Wahai Rasul Allah Subhanahu wa taala, apa caranya agar hati itu tidak berkarat? Bagaimana caranya untuk mengkilatkan hati tersebut? Tanya para sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi. Nabi menjawab dua cara agar hati kita ini tidak berkarat dan tetap dalam keadaan bening dan bersih. Yaitu yang pertama tilawatul Quran dan yang kedua zikrul maut. Dua ini bisa. Banyak baca Al-Quran dan yang kedua mengingat-ingat akan kematian. Ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan membeningkan hati kita, akan menurunkan kedamaian, ketenangan, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kedamaian yang kita rasakan dalam diri kita. Maka kenapa Al-Quran Allah katakan syifa'un lima fis sudur. Dia sebagai penyembuh terhadap segala macam bentuk penyakit hati yang bersemayam di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat sekali ketika Nabi bersabda tentang hati manusia yang dapat berkarat, dan karat tersebut jika sudah berkarat tetap dapat diobati, tetap dapat disembuhkan karatnya tersebut hingga akhirnya karatnya rontok, kemudian kembali hilang, kemudian hati kita kembali cemerlang, bening, bersih, yaitu dengan kita menggosok hati kita itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan rajin membaca Al-Quran. Orang yang selalu bersama Quran ketika dia membacanya pasti walaupun terkadang dia belum paham apa yang dia baca, tapi dengan keberkahan Al-Quran Allah turunkan sakinah, kedamaian, ketenangan, ketentraman, keteduhan, kesejukan, tulusan, kepasrahan, keikhlasan dalam hatinya dengan berkat Al-Quran Al-Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah tentang mukjizat Al-Qur'an. Diriwayatkan qad jaa marratan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadu khusumihi. Pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu musuh bebuyutannya Nabi, ahadu khusumihil alad 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 al-aladda, musuh yang sangat banget memusuhi Nabi dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, lalu dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra alayya al-Quran." Coba kau baca kepadaku Al-Quran itu yang kau katakan itu adalah firman Allah Subhanahu. Ini musuhnya Nabi. Dia tidak percaya apa yang Nabi sampaikan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dengan congkaknya, dengan sombongnya, dan berdiri di hadapan Nabi. Terus dia tantang Nabi, dia katakan, "Mana sih yang kau katakan itu Al-Quran? Saya mau dengar, coba kau baca di depan saya." Fayaqra'u alaihi salatu wassalam. Kemudian akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat yang ke-90. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah surat An-Nahl ayat yang ke-90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh segenap manusia untuk melakukan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebajikan, dan
menyuruh kita untuk ita'idil qurba, membantu orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Dan yang kedua berikutnya wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua untuk melakukan tindakan perbuatan keji, mungkar dan pembangkangan. Jadi menyuruh yang tiga dan melarang yang tiga. Menyuruh untuk berlaku adil, berlaku bijak, dan membantu orang terdekat di sekitar kita. Dan melarang kita tiga, yaitu perbuatan keji, yang kedua mungkar, dan yang ketiga adalah pembangkangan. Orang ini, musuh bebuyutan Nabi ini, yang sangat membenci dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar firman Allah surat An-Nahl ayat yang ke-90 yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bilang lagi sama Rasul. Rasul belum menuntaskan bacaannya. Dia bilang sama Nabi, untuk Nabi mengulangi bi'adatiha, ulangi lagi berkali-kali. Nabi akhirnya mengulangi lagi yang kedua kali. Dia bilang ulangi lagi, Nabi ulangi lagi yang ketiga kali. Karena dia cukup takjub dengan redaksi tersebut. Dia mengatakan, oh ternyata ini bukan buatan manusia. Ini firman, ini adalah ucapan yang di luar buatan manusia. Dia terkagum-kagum. Padahal dia ini adalah dari dahulu musuhnya Nabi. Sangat tidak menyukai dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya setelah itu dia berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melakukan takrir, ya, mengucapkan ikrar syahadat di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia dia mengakui terhadap kesucian firman Allah dan keagungan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf saja dalam Al-Qur'an yang memiliki halawah, memiliki nilai-nilai indah di dalamnya. Wa inna alaihi, bahwasanya Quran itu memiliki nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang begitu indah, begitu sejuk, begitu damai. Jika hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa berusaha untuk bersahabat dan akrab dengan Al-Qur'an Karim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Hal penting yang patut kita pahami di sini. Mengapa kaum muslimin yang sudah begitu memahami tentang istimewanya Al-Quran, bahkan yang merupakan nutrisi hati yang kedua setelah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sudah baca Quran tapi dia belum mendapatkan kedamaian dan ketenangan hati. Dan kadang-kadang kita merasa sudah ngaji, tapi kok kenapa masih resah, masih galau. Sudah ngaji tapi kenapa masih temperamental, masih emosional. Sudah ngaji kenapa sabarnya masih rendah. Maka ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya jika ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, maka perhatikanlah baik-baik tentang adab kita sebagai hamba Allah di hadapan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ini turun kepada kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Turun kepada kita untuk dengan nilai yang begitu besar. Makanya kata ulama, Iqra saja itu, yang merupakan wahyu pertama itu maknanya saja ada 4 makna Iqra, jamaah sekalian. Iqra yang pertama itu dimaknai how to read, bagaimana membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar, menggunakan hukum bacaan Quran yang disebut dengan tajwid. Makanya banyak sekali tuh ibu-ibu majlis taklim itu kadang-kadang mereka suka punya sesi mempelajari tajwid. Biar Iqra yang pertama itu, makna Iqra yang pertama itu betul-betul diterapkan dalam hidupnya. How to read, bagaimana membaca ayat Al-Quran dengan baik, menggunakan hukum bacaan Al-Quran yang disebut dengan tajwid. Jika baru bisa melafalkan Al-Quran, ya, baru bisa melafalkan tanpa mengerti apa yang dilafalkan dari ayat Quran, maka masuk kategori Iqra yang pertama. Ya. Baca sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, ya. Tapi
belum mengerti apa yang dilafalkan. Ini masuk ikrar. Walaupun dia ada orang hafal Quran, hafizul Quran, dia penghafal Quran. Tapi kalau dia penghafal Quran, bacaannya bagus, tapi dia tidak mengerti apa yang dilafalkan, pertama itu masih masuk orang yang membaca saja. How to read, mana membaca. Kemudian yang kedua, ikrar yang kedua, bagaimana memahami apa yang dibaca. Yaitu ikrar yang kedua. Ikrar, maknanya bagaimana memahami apa yang dibaca. Yang pertama, bagaimana membaca. Yang kedua, bagaimana memahami apa yang dibaca. Banyak untuk memahami dan bagaimana kita menerapkan dan melevelkan dalam nilai-nilai agama kita. Bagaimana menjiwai. Kalau yang ketiga itu, Iqra bismi rabbik. Bagaimana menjiwai. Bagaimana meresapi bacaan itu. Ada emosional. Hingga akhirnya ketika dia baca, bisa nangis dia. Ada nilai spiritual yang dirasakan ketika dia membaca. Itu harus Iqra bismi rabbik. Kalau kalimat Iqra bismi rabbik jika tidak dibarengi dengan bismi rabbik, itu bismi dengan nama Tuhanmu, jika tidak dibarengi dengan Iqra, dia akan takut. Jadi harus ada Iqra bismi rabbik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iqra yang keempat, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Artinya betul-betul orang tersebut ya, ketika dia membaca isi kandungan Al-Qur'an, kemudian dia betul-betul memahami tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dijiwai Al-Qur'an. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang patut kita perhatikan ini tentang Al-Qur'an, biar ada nilai berkah Al-Qur'an dalam kehidupan kita, kita perhatikan tentang adab kita. Kita sering baca Quran, setelah itu kita mengatakan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, berikanlah kami kasih sayangmu yang mulia dengan berkat Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemimpin kami, cahaya buat kami, petunjuk buat kami, kasih sayang, rahmat buat kami. Tapi setelah itu kita baca, kita minta itu, terus kita tidak mendapatkannya. Kenapa kita tidak mendapatkannya? Bisa jadi kita baca, tapi kita tidak beradab sama Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dapat berkah dari Al-Quran, maka kita perhatikan adab-adab kita terhadap Al-Quran. Nah, mari kita perhatikan, ada beberapa poin tentang adab kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, jemaah sekalian, ulama berpesan, ayyakra'ahu ala akmalil. Seorang muslim sejati, kalau dia baca Quran, hendaklah dia membaca Al-Quran dalam ikmalil halat, dalam kondisi yang sempurna. Ya. Min taharatin wastiqbalil qiblati, yaitu dia dalam keadaan suci, adabnya itu. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Orang kalau baca Quran menghadap mana saja boleh, tidak dilarang. Tetapi secara adab, kalau dia duduk tenang, pilih waktu yang tepat, yang baik, yang nyaman, tidak ada komunikasi dengan orang lain, cari tempat yang begitu hening, yang terdengar hanya suara dia dengan Al-Quran yang dia baca, menghadap ke arah kiblat dalam keadaan suci, tempatnya bagus, sajadahnya bagus, ya, tempat sujudnya wangi, pakaian yang dia pakai, mukena yang dia pakai mukena yang bersih, dan dia nyaman dengan Al-Quran. Julus wa julusin fi adabin, dan dia duduk dengan adabnya. Orang duduk baca Quran sambil selonjoran boleh, tapi ketika dia bersila kakinya dengan tertib, jauh lebih beradab, dan insya Allah keberkahan Al-Quran akan turun dalam hidup.
Nah, ada yang baca Quran, handphone masih ada di sampingnya. Saat berdiri stop dulu, angkat telepon dulu, ngobrol dulu. Kadang-kadang obrolannya jauh lebih panjang ketimbang bacaan. Tutup, lanjut lagi. Atau baca Quran menghadap ke arah TV, ketika iklan dia baru baca, ketika iklannya selesai dia nonton lagi. Itu kurang adab ya. Karena dia menyela-nyela dia menyela dalam setiap bacaan yang dia baca. Maka eh, minim akan kecil sekali nilai keberkahan Al-Quran akan turun dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayurattilahu wala yusri'a fi tilawatihi. Hendaknya orang tersebut dia membaca Al-Quran dengan tartil. Allah berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Hai hamba-hambaku, bacalah kalian Al-Quran dengan tartil. Jadi jangan buru-buru, jangan ngebut. Mentang-mentang sudah sering baca Yasin, udah ngerti bacanya ngebut, sehingga akhirnya nggak jelas bacaannya, kurang adabnya. Yasinnya cepat banget, nggak sampai 10 menit selesai. Ada majlis-majlis biasanya ketika mulai nunggu ustadznya belum datang, rame-rame baca Yasin tuh di masjid-masjid biasanya itu. Itu kita sering dengar tuh dari speaker tuh. Ayat pertama masih jelas tuh Yasin, masih jelas. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal udah mulai nggak jelas nih. Ayat-ayat berikutnya. Nanti jelas lagi kapan? Pas kun fayakun. Wah, oh udah mau habis nih kun fayakun. Baru jelas lagi. Nah, itu kan tidak tartil, kurang ada. Buru-buru cepat-cepat mau kemana? Kita punya teman ngobrol sama kita, cepat ngobrolnya, susah kita tangkap, kita kesel. Ngomong apaan sih lu? Saya bilang gitu. Ngomongnya cepat. Nah, ini sekarang kita berhadapan dengan Allah. Bayangin tuh. Allah bilang ini dia baca firman saya kok begini sih? Allah bilang warattilil Qur'ana tartila. Ini perintah Allah loh. Bacalah Quran dengan tartil. Fala yakrahu fi aqalli min thalathin layalin. Nah ini, hendaklah orang itu kalau dia mau beradab bersama Al-Quran, jangan absen baca Quran lebih dari 3 malam, jamaah sekalian. Nah, kita kadang-kadang habis Ramadan absen. Absennya lama lagi, 11 bulan. Ini Nabi bilang sama kita, jangan orang itu absen baca Quran lebih dari 3 malam. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara al-Qur'ana fi aqal min salasi layalin lam yufaqihu. Siapa saja yang baca Al-Quran itu kurang dari 3 malam, nanti Allah tidak akan turunkan pemahaman dalam jiwanya. Al-Quran nggak mau dekatin dia, kata Al-Quran, gimana saya mau dekat sama kamu, kata Al-Quran. Kamunya jarang pegang saya, jarang baca saya. Jarang temui saya, jarang lihat saya, kata Al-Quran. Gimana pemahaman itu akan sampai kepada kita jika kita banyak absen baca Quran? Maka membaca Quran itu jangan sering absen. Berapa deh, mau selembar, mau sehalaman, yang penting jangan kurang dari 3 hari. Syukur-syukur punya grup. Ya, di handphone saya ini, alhamdulillah ada beberapa grup Khatmul Quran yang mereka invite saya sebagai pembinanya, pembimbing. Ada travel juga, ada salah satu travel itu, Masya Allah, itu grupnya sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Dan saya sering pantau di situ. Itu jamaah travel itu, jamaah umroh haji itu dibikin grupnya, itu mereka bahu-membahu menghatamkan Quran. Dan saling laporan itu. Ini saya ini juz ini sudah, saya hari ini yang juz 3 sudah, laporan dicontreng. Nanti yang belum diingatin sama adminnya. Nah, tiba-tiba ada ibu-ibu yang sedang halangan, dia laporan, harus laporan. Kalau halangan, bilang, saya halangan nih, yang belum bisa baca hari ini. Nanti ada beberapa ustadz-ustadz junior di grup itu, ya, junior-junior kami, itu yang bagian sapu bersih. Nah, nanti dia bantu. Oh, udah, kalau begitu ibu ini belum bisa baca hari ini, udah saya yang baca ya di sini ya.
Tapi itu akhirnya, subhanallah, itu memotivasi orang untuk akhirnya jadi sering baca Quran. Kenapa? Karena punya circle yang baik, punya komunitas yang baik, yang tadinya tidak sering bersama Al-Quran menjadi sering bersama Al-Quran. Karena begini, ini budaya baca di masyarakat kita ini minim. Ya. UNESCO menyebut bahwa Indonesia itu urutan kedua dari bawah soal literasi. Jadi di seluruh dunia Indonesia ini urutan kedua dari bawah soal literasi. Minat bacanya sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia itu sangat memprihatinkan. Hanya, jamaah sekalian, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin baca. Indonesia dinyatakan merupakan peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Persis berada di bawah Thailand. Thailand 59. Sama Thailand kalah. Ya. Ini hasil survei tahun 2018-2019 ini. Nggak tahu kalau sekarang lagi. Ya. Tahun 2018-2019 itu dikatakan pengguna aktif smartphone gadget di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Sekarang mungkin hampir seluruh orang punya gadget. Mungkin sekarang bisa 200 juta yang pakai handphone. Anak kecil aja pegang handphone. Negara dikatakan Indonesia ini sebagai negara pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia. Setelah China, India, Amerika. Bukan keempat terbesar baca nih pengguna smartphone-nya. Maka tidak mengherankan kalau menurut pengamat atau orang-orang sering mengatakan dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia urutan kelima di dunia. Cerewet di medsos. Juara deh dia tuh kalau cerewet. Cerewetnya di medsos. Apa aja ditanggapin. Halo, ya, itu tuh. Sampai di grup-grup WA. Dan Jakarta kota paling cerewet di dunia maya. Di dunia maya ini. Panjang hari. Kicauan lewat Twitter, Facebook, Instagram. Itu bahkan dikatakan Jakarta ini kecerewetannya paling padat, melebihi Tokyo dan New York. Tokyo sama New York kalah sama Jakarta untuk cerewetnya. Ini ada dasarnya hasil survei dari lembaga independen di Paris ini. Kita menyuruhnya apa? Baca. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintah sahabat-sahabatnya, Bu, ya. Wa amara Rasul alaihi salatu wassalam Abdullah bin Umar, Nabi suruh Abdullah bin Umar sahabatnya ayahtimal Quran fi kulli sab'in. Sahabat-sahabat Nabi itu Nabi bilang apa? Baca Quran setiap 7 hari wajib khatam. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, itu mereka yahtimul Quran, yahtimunahu fi kulli sab'in marratan. Menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari 1 kali khatam. Kita mungkin belum bisa sampai seperti itu ya. Setidaknya ada yang kita baca. Kalau bisa one day one juice, monggo silakan. Kalau tidak bisa, setidaknya ada yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quran ini sebagai penenang. Yakini itu. Jadi ketika perintah Al-Quran mengatakan bacalah itu, ya baca apa saja jemaah sekalian. Baca apa saja, pelajari apa saja, riset apa saja, lakukan penelitian apa saja demi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama Allah Subhanahu. Karena membaca dalam Islam ini bukan sekedar kegiatan harian biasa, tapi memiliki dimensi rohani yang tinggi.
Kita selalu mentautkan kalbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kita baca kita tautkan kalbu kita dengan Allah Subhanahu. Kenapa Ibu? Karena membaca Al-Qur'an itu perniagaan yang tidak pernah rugi, Bu. Ini firman Allah surat Fatir ayat yang ke-29 sampai 30. Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, dirikan sholat, menginfakkan hartanya, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan dan tabur, dia sedang berharap perniagaan yang tidak akan ada ruginya. Tidak ada rugi. Ya ada rugi. Ya ada orang baca Quran rugi, tidak ada. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan pahala buat dia. Allah akan cukupkan peruntungan duniawi buat dia, gaji dia, hasil dia, bulanannya Allah yang tetapkan, walaupun dia dapat dari manusia, tapi Allah yang putuskan. Nah, dengar cerita, ada orang jual rumah tidak laku-laku, harganya ditawar selalu rendah, tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Itu dalam rumahnya dia baca Quran, ngaji. Tiba-tiba ada orang datang tawar dengan harga yang pantas. Berkah Al-Quran, Al-Quran. Jangan sekali ngaji terus bilang, saya udah ngaji, tapi kok belum laku. Saya ngaji terus ngaji, terus ngaji. Banyak kejadian. Akhirnya Allah bukakan rezeki untuknya. Yang sakit, Allah sembuhkan dengan berkah Quran yang dia baca terus. Allah angkat penyakitnya. Wa yazidahum min fadli, Allah berikan tambahan keutamaan-keutamaan dalam hidupnya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Maha berterima kasih itu apa syakur itu? Allah Maha mensyukuri. Allah bakal balas lebih. Kenapa? Satu hurufnya satu kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf itu? Satu huruf ba, satu kebaikan. Sin satu kebaikan. Mim satu kebaikan. Dilipat gandakan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka dia sebenarnya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan ada kelipatannya 10. Bismillah, bismillah, ba, sin, mim, itu sudah 30. Allah, itu kebaikan yang Allah berikan bagi para ahlul Quran. Ya. Orang membaca Quran akan mendapatkan kebaikan. Janji Allah, janji Rasulnya. So mengatakan, Al-mahiru bil Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang suka baca Al-Quran, ia akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Malaikat yang membersamai orang yang baca Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Siapa yang baca Quran, kemudian dia baca Qurannya masih nyangkut-nyangkut, jangan malu hati, pede aja baca Quran. Yakin, nggak apa-apa, nyangkut-nyangkut, terbata-bata, nggak apa-apa, kata Nabi. Ya. Sulit, tapi dia paksa baca, nggak minder. Bacaan tersebut ya, dapatnya 2 pahala, Bu. Terbata-bata, tapi dapatnya 2 pahala. Kenapa? Allah lihat usahanya, kesungguh-sungguhannya. Generasi yang diridhoi Allah itu ada generasi orang-orang yang baca Quran sendiri bersama Al-Quran. Generasi yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berikutnya dengan Al-Qur'an. Ayyuhassina sautahu. Kalau baca Quran, bagusin suaranya, adabnya. Jangan malas-malasan. Giliran nyanyi aja. Karaokean, oh bagus-bagus. Jaga diri, nggak mau makan gorengan biar suaranya bagus. Biar baca Quran ogah-ogahan. Nah, itu kan nggak ada adabnya sama Quran. Zayyinu al-Quran bi aswatikum. Kata Nabi ini, hiasilah Al-Quran dengan menggunakan suara tadi. Pakai suara. Suaranya bagus dipakai untuk baca Quran. Ada pahalanya, ada nilai berkahnya. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, kata Nabi. Bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Golongan kami. Toh. Jangan sampai yang punya suara bagus jangan dipakai buat nyanyi-nyanyi. Jangan dipakai buat nyanyi-nyanyi aja. Saya yakin yang suaranya bagus pasti kalau baca Quran pasti bagus. Karena Quran itu kalau dilakukan akan jadi indah. Yang berikutnya adabnya ayyaltazimal khusyu'a 'inda tilawati. Baca Qurannya khusyuk, maksudnya apa? Konsentrasi. Maka cari tempat yang nyaman tadi itu. Ada khusyuknya. Ya. Kemudian bacanya dengan sungguh-sungguh dan keseriusan. Nah ini 1 jam ini mau bersama Al-Quran. Ya udah nggak angkat-angkat lagi handphone, sama Quran saja fokus. Allah akan puji orang yang seperti itu. Allah bilang masya Allah ini orang-orang baik ini. Subhanallah ini maksudnya orang baik. Ini orang yang fokus dengan Quran. Allah akan kasih kemuliaan demi kemuliaan buat. Boleh nggak baca Quran dengan bersuara? Boleh. Nabi mengatakan al-jahiru bil Quran kal jahir bis sadaqah. Orang yang terang-terangan baca Quran sama seperti orang yang terang-terangan bersedekah. Boleh, tidak dilarang. Ya. Dan baca itu harus keluar suaranya. Kan ada yang baca nggak keluar suaranya, gimana tahu maksudnya, panjang pendeknya. Kelihatan cepat banget dia baca, nggak pakai suara. Keluarkan suara. Tidak-tidaknya telinga kita mendengar sendiri apa yang kita baca. Ada berikutnya, adabnya ayat luwahu bitadabburin wa tafakkurin ma'a ta'zimin lahu wastihdaril qalbi wa tafahhumin lima'anihi wa asrarihi. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Sambil baca, sambil merenungi, sambil berpikir, sambil ada takzimnya, pemuliaan terhadap Al-Quran, wastihdaril qalbi, hadirkan hatinya, berusaha untuk memahami maknanya, baca 10 ayat, lihat ini apa sih artinya, lihat Allah ngomong apa aja ini, lihat, perhatikan baik-baik, satu persatu, lihat, oh ini Allah maksudkan, ya. Berusaha untuk menggali rahasia-rahasianya, rahasia-rahasia Al-Quran yang belum terpecahkan oleh umat manusia. Apalagi alla yakuna 'inda tilawatihi minal ghafilin. Jangan jadi orang yang dia menjadi orang yang lalai saat membaca Al-Qur'an atau menjadi orang yang membelakangi Al-Qur'an. Ya. Jadi hendaknya dia menjadi orang yang tidak lalai terhadap apa yang sudah dia baca dan dia berusaha untuk mendalaminya, memahaminya. Jangan sampai dia menjadi orang yang tidak mengikuti apa yang telah dia baca yang ada dalam Al-Qur'an. Penting sekali itu. Oleh orang itu dia harus malu sama dirinya ketika dia sudah baca Quran. Tapi dia membelakangi Al-Quran tidak boleh. Berikutnya, apalagi adabnya? Yajtahidu fi ayyat tasifa bisifatihi ahlil ladhi hum ahlullah. Dia bersungguh-sungguh setelah dia menjadi orang yang suka baca Quran, dia berusaha, ada usaha dalam dirinya agar memiliki sifat-sifat ahlul Quran.
Udah tidak ghibah, tidak gunjing sembarangan, lebih banyak diamnya, berbicara hanya hal-hal yang penting. Al-Quran tidak ada emosinya, tenang, memutuskan sesuatu semata-mata karena Allah, mengambil keputusan karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Tidak takut sama siapapun kecuali hanya takut kepada Allah. Itu Al-Quran. Itu. Dia berusaha untuk bersifat dengan sifat ahli Quran. Dan Nabi itu pernah ditanya, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi pernah ditanya, bagaimana akhlak Nabi di rumah. Aisyah radhiyallahu taala khuluquhu al-Quran. Akhlaknya Nabi itu ada Al-Quran berjalan. Semua yang ada pada Quran ada pada dirinya. Sifat Nabi sifat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka ketika kita berusaha beradab dengan Al-Quran, kita renungkan. Insya Allah berkah Quran hadir dalam kehidupan. Kedamaian bakal datang. Kalau kita lihat baik-baik, kita renungkan baik-baik. Salah satu ibadah yang paling agung itu membaca Quran. Salah satu ya, ibadah paling agung. Nabi bersabda begini, dari riwayat dari Ibnu Abbas. Nabi bersabda, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, domina, dominallahu liman ittaba'al Quran. Allah akan menjamin bagi siapa saja yang mengikut Al-Quran. Dominallahu liman ittaba'al alla yudilla fit dunya. Jaminannya apa? Allah tidak akan jadikan dia sesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah. Orang tersebut tidak akan rugi di akhirat. Jaminan dari Allah. Summa tala. Lalu Nabi baca firman Allah. Faman ittaba'a hudaya fala yadil fala yashqa. Surat Toha ayat 123. Setelah Nabi mengatakan Allah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan sesat di dunia. Yang kedua, dia tidak akan rugi di akhirat. Nabi baca firman Allah, "Famanittaba'a hudaya", barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tenang hatinya, damai hati. Dan juga yang lain, Nabi salah satu sahabat Nabi pernah berkata begini, ya, taqarrab man istata'at. Beribadahlah kepada Allah semampumu. Wa'lam, dan maka ketahuilah annaka lan tataqarraba ila Allah bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Kalau kau mau beribadah kepada Allah, beribadah semampu, tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan membaca firman. Ini ya, kalau mau dicintai sama Allah, baca firman. Salah satu cara untuk melakukan pendekatan yang begitu indah kepada Allah. Jadi kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tahu betul kita sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan menurunkan dan menuangkan cinta yang begitu indah pada hamba-hamba. Apa yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah. Dibarkatil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita renungkan sama-sama mengenai Al-Quran yang mulia ini. Sambil kita renungkan pula yang sering kita baca doanya. Allahumma arhamna. Ya Allah, berikanlah kasih sayang, kita kasih berikan. Bibarkatil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allah jadikan Al-Quran sebagai bagian di depan kami, pemimpin kami, yang mengarahkan kami, cahaya buat kami, wahyu dan petunjuk buat kami, rahmat buat kami. Maka ketika kita baca itu, insya Allah,
Allah akan hadirkan apa yang kita inginkan setelah kita betul-betul menjaga adab kita dengan Al-Quran. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan Allah jadikan kita senantiasa menjadi ahlul Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan terus-menerus sampai kapanpun menjadi ahlul. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustaz Rahman, Masya Allah kita telah mendapatkan lagi ilmu tentang bagaimana kita mengisi nutrisi hati kita, yaitu yang kedua dengan membaca dengan Al-Quran. Dan Masya Allah, begitu dahsyatnya Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dan tadi kita dijelaskan oleh Ustaz, bahwa betapa mulianya orang-orang yang sangat rajin membaca Al-Quran, bahkan bisa menjadi ahlullah Ustaz ya, kerabat Allah, bagian dari kerabat Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua selalu mempunyai motivasi untuk membaca Al-Quran setiap hari dengan adab-adab yang telah Ustaz sampaikan tadi, agar kita setelah membaca Al-Quran akan mendapat keberkahan dari Al-Quran itu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Baik Ustaz, kita masih punya waktu untuk sesi tanya-jawab. Silakan Uti-Uti yang mau bertanya. Walaupun off kamera, silakan bertanya. Dibuka saja speakernya. Silakan, siapa yang mau mulai bertanya? Di sini ada banyak teman-teman nih. Kaida mau bertanya, Kaida? Kebetulan hari ini banyak. Belum dulu, Oh, baik, baik. si Kemala. Baik, baik. Baik. Yang lain bagaimana? Sudah monitor? Silakan yang mau bertanya. Saya sebentar nanya sedikit ya. Sorry, Ya, aku ya. lagi di mobil. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini Pak Ustadz, saya kan selama ini udah tahu ya adab-adab baca Quran seperti yang disampaikan Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang kan kalau kita lagi capek sekali padahal pengen baca Quran, jadi saya suka di atas tempat tidur tuh saya duduknya dibikin santai supaya nikmat, supaya bisa lama gitu Pak Ustadz. Jadi kalau duduknya enak kan saya bisa bacanya lebih lama dibanding kalau saya harus tegak, harus gini gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz ya? Makasih. Baik, kan ini yang saya sampaikan tadi itu kan idealnya. Kalau yang biasa, kalau yang biasa yang santai itu tidak akan pernah bisa sama jika disandingkan sama ideal. Tetap Iya. bagaimanapun juga ideal itu berada di atas. Iya, iya. Ya kalau saya prinsipnya sih tadi gini, nanti kalau saya capek nggak baca, tapi kalau saya bikin lebih santai sih bisa baca dan lebih lama, lebih banyak gitu. Itu aja kalau saya ininya tujuannya. Memang sih jadi tidak seideal yang disampaikan Pak Ustadz. Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya maaf ini dari Jakarta, mudah-mudahan kedengarannya Ustadznya suaranya. Bagus Ustaz Dian. Jelas. Jelas. Ya, Ustaz. Maaf sambil menyambi menjadi babysitternya. Tempat dengan adab-adab itu berkah ilmunya beda sama kalau Ustaz, saya mau bertanya, apa kedengaran suara saya udah? Kedengeran Dian, bagus suaranya. Ini kan tadi dengan Ustadznya kebental kayaknya. Kok nggak ada? Iya, Barusan Pak. mental Ustadz. Lihat deh di daftarnya nggak ada. Ustadznya mental barusan. Ya, aku hubungin ya. Bentar Dian. Gimana nih? Tunggu bentar. Itu Ustadznya Aku keluar bentar, barusan. ya. Mungkin sinyalnya dia kali. Tapi tadi juga sinyal Ustaz juga emang kurang bagus sih Han ya. Kadang-kadang Iya. hilang ya. Ya, ini Reni lagi jadi MC ya. iya nih, aduh. Ya, Sebentar lagi pakai sampai lokasi ini ya, nggak aktif. Tapi mesti dengerin tapi nggak aktif. Ya nggak apa-apa Han, nggak apa-apa. Si Ani juga masuk rumah sakit ya? Iya, ini Ani. bapak aku baru udah kirim Ani tuh kakaknya, ini kan kakaknya siapa? Temannya Kamala? Bukan? Oh Mbak Bukan, Ani bukan, itu Ani. kakaknya Emi.
Bukan ya? Akhir. Bukan. Oh, bukan. Bukan Antara Ani itu. Gepeng. Oh, ini Ani Ani siapa? Zain. Oh, Ani Ani Zen. Zain. Belum Bukan masuk lagi, Pak Itu Ustadz nama belum masuk lagi. Ani Gepeng. Ya kali yang on cam cuman berdua kali ya. Ini aku on cam tapi di mobil. Ya, bentar lagi nyampe. Ustaz juga bingung kok saya jadi mental ya Bang, mungkin kepencet kali ya. Iya. Dan aku udah minta suruh masuk lagi Ustaz. Kali sama aku masuk. Wah, Dian masuk jadi mental Ustaznya. Apa terpental-pental dia ya? Enggak internetnya Uni, kayaknya. Sinyalnya. Kaida. Hello Maaf aja banget deh ya. semuanya deh. Kasih nih pada datang diuti semua yang sudah bergabung ya. Jadi kami mengisi ya. Saya mengisi salam-salam dulu deh. Itu ya jadinya gara-gara ustadznya terpental nih. Jadinya belum bisa masuk lagi ya Ustadz. Ini kurang bagus Ustaz. Ya, sudah kita tunggu ya. Ya, selamat. Maaf Uti sabar sebentar ya. Tapi ya mamanya Pak Teiwetnya itu yang baca. Ya, ini Ustadznya. Ayo Bu Kepala gimana tadi intinya? Tadi kan dia bilang, ya Masya Allah. Jadi kita tadi jangan sampai lepas dari Al-Quran. Tadi Iya. sabda Rasulullah 3 hari sampai tidak baca Quran, Masya Allah itu nanti Allah jauhi kita. Dan tadi yang sangat menarik itu bisa mencapai derajat ahlullah itu. Jadi orang yang tidak lepas dari Al-Quran, apalagi bisa dia mengajarkan. Ustadz udah masuk itu. Ustadz udah masuk. Itu jadi bagian dari kerabat Ustadz Allah. udah masuk. Oh ya, Alhamdulillah. Ustadz, selamat bergabung kembali. Ustadznya, tapi belum kelihatan di tempatnya aku. Bentar ya. Masih connecting. Tadi yang doa yang sakit udah nggak ada lagi ya. Aku mau kasih ke Ustadz nih, udah nggak ada lagi tambahan ya. Kecuali suaminya Mbak Nur ya. Ustadz udah jadi co-host tuh, udah. Oke. Itu yang mau nitip baca doa boleh ya dimasukkan di ini di chat. Nanti penutup acara kita mau baca doa untuk ada yang sedang sakit, ada yang tadi lain operasi. Ustadznya belum masuk ya? Kenapa ya? Ustadznya belum masuk ya? Nanti barusan udah ini. Udah ada. Udah ada. Ya, Ustadz? tapi Ya. Oke. Silakan Bu Dian. namanya deh Ustadz ya, baru namanya aja ya. Tapi suaranya udah ada Ustadz. Ya, sudah ada suaranya. Nah, tapi wajahnya belum ya Ustadz. Ya. Wajahnya belum kelihatan Ustadz. Apa Apa? menutupi wajahnya? Nggak tahu ini loadingnya lama. Oke, Ustadz, saya mau bertanya Ustadz ya. Jadi tadi kan memang apa namanya ya, alhamdulillah kalau memang sudah ada terbiasa membaca Al-Qur'an itu kan jadinya rasanya tuh kalau sehari tidak membaca tuh kayak ada yang kurang dan agak nggak tenang gitu kan Ustadz. Nah, kayak tadi kan kita akan meningkatkan mutu dari membaca Al-Qur'an itu ya Ustadz ya. Saya tuh sekarang ini lagi sedih sebenarnya. Sedih tuh bukan gini, karena saya tidak pernah murojaah, Ustaz. Jadi hafalan-hafalan saya tuh banyak yang hilang gitu kan. Nah, saya tuh coba lagi untuk mencoba untuk menghafal, tapi tidak secanggih yang dulu gitu. Mungkin ada kiat-kiatnya Ustadz yang mengasih tahu, misalnya gini, apa yang bisa dilakukan. Memang kan banyak metode tuh, banyak metode-metode untuk penghafalan gitu. Saya pengen menemukan lagi gitu, tapi dengan mungkin bertambahnya usia kayaknya agak mengalami dan kadang-kadang suka sedih, ya ampun ini dulu tuh pernah gini-gini hafal gini kan, tapi rasanya sekarang tuh kayak hilang gitu. Nah mungkin kalian ada kiat-kiat Ustadz untuk bisa tetap kita bisa ya tadi murojaah mengingat lagi gitu, itu kayaknya mungkin seperti apa gitu Ustadz yang bisa kita lakukan gitu. Terima kasih Ustadz. Baik, Al-Quran ini kan dia hidup, Al-Quran itu. Jadi dia beda sama bacaan yang lain. Jangankan menghafal. Kalau kita jarang baca saja, itu ketika kita baca lagi, nyangkut-nyangkut juga. Jangankan hafal. Orang semuanya dia dulu sudah bisa baca Quran. Bagus baca. Terus libur
nggak baca-baca berapa tahun gitu, terus baca lagi, itu nyangkut-nyangkut pasti bacaannya. Nah, tidak terbiasa lagi. Karena Al-Quran hidup. Lain kalau semuanya orang dia pergi ke Amerika 5 tahun tidak pernah baca buku-buku bahasa Indonesia, terus di sana 5 tahun, terus balik ke Indonesia baca koran bahasa Indonesia, baca majalah, lancar aja. Karena itu bukan Quran. Tapi kalau Quran enggak, Quran itu karena makanya disuruh kita sama Nabi itu untuk jangan sering absen baca Quran, karena dia hidup. Jadi kalau kita bersama Quran, Quran akan bersama kita. Dia dekat dengan kita. Kalau kita jauhi dia Quran juga jadi jauh. Jadi contohnya jadi jauh gimana? Kita bacain nyangkut-nyangkut. Apalagi sampai hafalan. Hafalan Quran itu dia harus murojaah, harus sering-sering, harus ada tasmi, ada yang dengarin biar kita. Kalau kita sering-sering mengulang-ulanginya, maka hafalan itu akan. Kalau kita lu pernah hafal, terus itu sekarang hafalannya tidak sebagus dulu, maka kita caranya untuk merangsang kembali hafalan tersebut ya sering-sering baca lagi. Jadi sering melakukan pengulangan-pengulangan. Orang yang sudah hafal 30 juz saja, itu dia butuh waktu untuk dia pakai untuk murojaah. Kenapa? Kalau tidak, bakal hilang itu dari hafalannya. Maka sesering mungkin kita mengulangnya, akan semakin mudah bagi kita mengingat kembali apa yang pernah kita hafal sebelumnya. Dan untuk belajar kan never too old to learn, tidak ada masa tua. Kita tahu ada beberapa orang-orang zaman dahulu yang belajar Qur'annya di masa tuanya. Dulu ada namanya ulama namanya Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi, ulama besar. Tapi dia itu belajar Quran umur 55 tahun baru belajar Quran. Umur 50 tahun. Umur 50 tahun dia baru belajar Quran. Umur 50 tahun baru belajar Quran. Tapi karena dia serius dan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Di usia beliau sekitar 56-57, beliau jadi ahli tafsir. Jadi bukan bisa baca Quran saja, jadi ahli tafsir. Bahkan mengarang kitab tafsir namanya Bahrul Ulum. Beliau mengarang beberapa kitab-kitab yang lain. Beliau menjadi seorang ahli tafsir, ahli fikih, ahli ilmu nafs dan lain sebagainya. Itu dikarenakan ada semangat. Dan orang kalau dia semangat belajar Quran, maka Allah pasti akan bukakan hidayah buat dia, akan mudahkan buat dia. Karena Al-Quran tidak sulit, yang bilang tidak sulit juga Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Telah kami jadikan Al-Quran itu kata Allah mudah untuk diingat. Jadi Allah bilang mudah. Allah yang bilang mudah, bukan orang lain, Allah. Maka cari dan jemputlah kemudahan dengan berbagai macam cara. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Allah tidak suka hamba-hamba yang putus asa. Allah suka sama hamba-hamba yang optimis. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu, Allah la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Al-Quran itu ada rahmatnya. Ada rahmat di dalam. Maka kalau kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah, datangi Al-Quran, nanti rahmat Allah akan muncul di situ. Insyaallah taala. Baik. Tapi benar Ustaz, apa namanya tadi ada ruhnya di dalam Al-Quran itu, karena kalau kita baca tuh kayaknya kita pengen ini tuh kayaknya ada manggil-manggil yang kayaknya lanjutin gitu. Jadi rasanya tuh kayaknya kita tuh pengennya terus, tapi ya kalau sudah kekuatan cinta kita sama nggak. Quran, kalau sudah cinta sama Quran ya pinginnya sama Quran terus itu. Baca nanti udah baca berhenti tadi sore mau baca lagi, apa? Malam mau baca lagi silakan. Kalau belum baca hari ini rasanya ada yang kurang, itu berarti kan dia sudah melekat sama kurang nih hari ini belum baca. Itu. Syukuran kasihan Ustaz. Apa? Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Kan mungkin di Indonesia ada tradisi Ustaz yang mengkhususkan beberapa surat dalam Al-Quran untuk didawamkan. Ada yang hari Kamis, ada yang Jumat dan sebagainya. Dan juga satu lagi, saya mendengar bahwa surat yang paling mulia itu, ayat yang paling mulia itu adalah ayat kursi. Nah, bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Ya. Kalau ayat kursi memang ada hadisnya. Kemudian kenapa ada sebagian orang di antara kita yang membaca Quran maksudnya di hari-hari tertentu dengan surat-surat tertentu? Itu sebenarnya cara para ulama untuk membiasakan masyarakat itu untuk dekat dengan Al-Quran. Nanti setelah mereka sudah terbiasa dengan ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu, nanti di kemudian hari mereka akan menjadi keinginan ulama itu di masa-masa mendatang itu mereka akhirnya membaca surat-surat yang lainnya. Ala kulli hal sebenarnya, setidaknya dengan mereka membaca surat-surat tertentu, setidaknya mereka baca Quran.
bukan mereka baca yang lain. Maksudnya di malam Jumat itu mereka baca Al-Kahfi karena memang ada riwayatnya, terus mereka baca juga Yasin, silahkan. Atau di masjid-masjid di kampung nunggu ustazahnya datang, jamaahnya kumpul, baca kok yang lain sih kok Yasin, apa? Yang mereka baca juga ayat Quran. Syukur-syukur mereka akhirnya sampai hafal karena sering membacanya. Dan bukankah ada hadis Nabi mengatakan itu jantungnya Quran itu adalah surat Yasin. Jadi selama yang dibaca itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu mempermasalahkan sebenarnya. Karena itu bukan sesuatu yang tidak dibolehkan karena yang dibaca juga firman Allah. Daripada tidak mereka baca sama sekali, kemudian akhirnya dirangsang mereka, motivasi mereka untuk membaca ayat-ayat pendek, sebenarnya surat-surat pendek, surat-surat yang tidak terlalu panjang, kemudian akhirnya menjadi kebiasaan bacaan mereka seperti Yasin, surat Al-Muluk, surat Al-Barat, surat Al-Waqiah, dan semuanya punya keistimewaan seperti surat Al-Muluk ya, kalau dibaca habis Isya dia akan aman dari siksa kubur. Kemudian surat Waqiah, riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud, siapa yang rutin tiap hari Waqiah hidupnya tidak akan fakir. Itu kan ada riwayat-riwayat, kemudian riwayat itu Ya, diangkat oleh artinya para semuanya ulama. didukung oleh dalil-dalil Ustaz ya. Ada riwayat-riwayatnya. Jadi akhirnya orang, kenapa sih baca Waqiah? Orang biarnya dia baca Waqiah. Karena dia tahu ada fadilahnya di situ. Tiap hari dia baca Waqiah. Ada buktinya, ada orang yang rutin Waqiah hidupnya tidak fakir, bahkan rezekinya berkembang karena rutin baca surat Waqiah tiap hari. Jangan pas minta rezeki doang baca Waqiah, rezeki datang nanti stop libur 3 bulan. Ini Terus lagi baca lagi mungkin Waqiah. jadi tanpa gitu bisa. sadar ya, jadi kayak punya interest gitu dalam membaca surat tertentu Ustaz ya. Iya, Karena melihat dalil-dalil, tapi itu semua baik ya karena kita baca semua Al-Quran. baik. Apa-apa. Kalau mau tanya yang terbaik gimana ya baca semuanya. Tapi kalau mau baca itu baik juga. Dan ini juga Jadi Ustaz sering kita dengar juga, maaf ya, bahwa kalau kita sudah membaca Al-Ikhlas itu seolah-olah kita membaca sepertiga Al-Quran, itu takutnya jadi misleading itu Ustaz. Bagaimana? Iya, itu memang ada riwayatnya begitu. Tapi bukan berarti setelah itu tidak boleh baca yang lain. Tapi itu kan memang itu kan bobotnya surat Al-Ikhlas. Ya. Tapi itu kalau ditanya, kalau disandingkan dengan membaca, itu mana lebih afdal ya? Lebih afdal kalau baca Quran semuanya. Kalau semuanya ada orang dia baca Quran juga rajin, terus baca itu juga dilakukan, biarin, nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti mengatakan, oh kalau begitu dengan berdasarkan dalil itu segala macam. Kalau begitu udah deh, nggak usah baca Quran dong, baca ini aja deh 3 kali selesai deh. Enggak, bukan begitu. Ini hadis itu berbicara, konteks hadis itu berbicara tentang fadilah, tentang keutamaan. Tapi keutamaan itu tidak merontokkan tentang keutamaan besar yang dimiliki oleh Allah secara keseluruhan. Baik. Makasih Ustaz. Budian mungkin nanya lagi. Budian tadi maaf saya potong. Iya. takutnya khawatirnya di kultusan gitu Ustaz. Jadi ada orang yang jadi misalnya kalau malam Jumat atau lagi misalnya Waqiah, oh nanti tentang rezeki, terus nanti ini, jadi apa kayak gitu nggak apa-apa Ustaz ya? Jadi kan ada itu kan yang menuduh mengkultuskan itu kan orang yang menuduh itu sebagai mengkultus itu kan berdasarkan asumsi dia, berdasarkan asumsi orang yang menilai. Dari mana dia tahu ini orang yang baca itu mengkultuskan? Dia tahu itu firman Allah, kok ini baca? Yang dia mengharap rezeki dari Allah, ayat terus surat-surat yang dibaca itu firman Allah, putus dari mana? Gitu. Sama kalau orang datang ke dokter, ada teman kita datang, dia yakin banget sama dokter itu bakal nyembuhin dia. Apakah kita bilang kamu kultus banget sama dia? Enggak. Dia yakin sama dokter pasti sembuh. Pakai bilang pasti sembuh. Apakah dia mengkultus? Enggak, karena memang dia tahu kualitas yang dimiliki oleh dokter itu berdasarkan resep yang telah diberikan dan selalu sembuh orang-orang. Apakah mengkultuskan? Jadi kita ini kadang-kadang suka terlalu cepat gitu memvonis saudara kita. Padahal yang dilakukan tidak salah. Dia baca Waqiah karena dia tahu ada fadilahnya. Dia menginginkan ada fadilah. Biarin, nggak apa-apa. Karena memang itu ada riwayatnya. Ada fadilah. Dia baca Yasin. Yang ada fadilah yang dimiliki oleh Yasin. Yes. Kecuali mengatakan selain ini tidak ada fadilah. Ada fadilah-fadilahnya. Dan sandarannya ke siapa? Allah, Al-Quran yang dibaca pasti ingatnya Allah. Nggak mungkin dia baca Al-Quran dia ingat yang lain.
Itu, Bu. Ya. Soalnya banyak Ustadz yang dia nggak usah baca Quran, tapi dia pas tiap itu dia baca tuh pas soal Jumat ini, tapi Quran yang lainnya nggak dibaca gitu. Jadi dia sekitaran yang sudah ini aja. Saya juga bilang, loh ini kan bagus bagus gitu. Enggak, jadi mau Jumat ini, tapi yang lainnya nggak dibaca. Jadi karena dia yang tadi itu saya bilang dikultuskan seperti. Enggak, saya balikin lagi daripada dia nggak baca sama sekali. Oh iya sih, kalau gitu sih. Iya, ya kita mengatakan mengkultuskan dari mana? Mengkultuskan apa? Kalau mengkultuskan itu berarti kan dia sudah menganggap itu Tuhan bacaan itu. Ya itu dia tahu itu firman Allah. Coba tanya sama dia, ini kamu yakin di firman Allah? Yakin kan? Yakin. Kalau mengkultuskan itu berarti memuji sesuatu selain Allah Subhanahu. Mengkultuskan. Yes, Dan banyak terjadi orang yakin sama dokter itu bisa mengkultuskan itu kan. Kalau dokter ini sembuhin saya, kultus aja. Kita anggap biasa aja. Anggap biasa aja. Lewat sini dia pasti nggak macet. Gitu. Pasti nggak macet kalau lewat sini. Itu udah apa? Gitu. Saya kalau bukan dia yang bawa mobil saya nggak percaya. Tes masih. Kan ada bahasa. Kalau begitu-begitu kita nggak bilang putus. Tapi giliran orang bacanya ini dong, biarin aja dia baca itu aja. Dia yakinnya sama. Dulu ada sahabat Nabi di Masjid Kuba itu setiap kali sholat bacanya Al-Ikhlas saja, nggak baca yang lain. Ada riwayat itu. Nabi tanya akhirnya, sahabat Nabi kan protes, kamu nggak ada bacaan yang lain, baca ini. Kalau dia hafal yang lain banyak yang dia hafal. Nabi tanya, kenapa kau baca ini? Li'anni uhibbu surat al-ikhlas. Ya Rasulullah, karena saya sangat suka, cinta banget sama surat Ikhlas. Apa kata Nabi? Kau nanti masuk surga gara-gara surat Ikhlas. Itu kata Nabi. Dia nggak baca yang lain, Bu. Sahabat Nabi loh. Yang surat lain dia hafal. Bahkan kalau dia baca surat pendek yang lain, dia baca surat Abasa. Habis selesai Abasa, ditutup dengan apa? Al-Ikhlas lagi. Baca dua surat dalam satu sholat. Dalam rakaat pertama. Nambah-nambah ini. Nabi nggak pernah kayak begini. Memang Nabi nggak pernah begitu. Makanya Nabi tanya, apa alasanmu? Saya cinta sama surat Al-Ikhlas. Kamu masuk surga gara-gara surat Al-Ikhlas. Itu kata Nabi. Ini datang orang-orang kemudian. Kadang-kadang yang nyala-nyala itu bacanya kagak dia. Kan lebih sedih lagi tuh. Ya. Udah bacanya jarang-jarang. Terus lihat saudaranya yang rutin. Hanya baca itu saja rutin. Terus disalah-salahin. Sedangkan dia sendiri kadang baca, kadang nggak baca. Kadang-kadang dia nyalain saudara dia yang suka baca itu, saudara dia yang suka baca surat itu aja, bacaan lebih bagus, maksud lebih bagus. Yang nyala-nyalain, maksudnya masih berantakan. Ya udah, itu selama yang dibaca Quran biarin. Ya. Ini baca kalam semua satu lembar pun nggak apa-apa ya. Ada kuliah dia baca Quran, ada dia nggak baca sama sekali. Dan berikutnya lebih semangat. Yang lain lagi dia baca. Seperti itu kemudian ya. Yes, Ustaz. Utik mau tanya dong, Pak Ustadz. Utik malah. Silakan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini saya menyambung pertanyaan Budian tadi. Saya juga sama seperti Budian yang dirasakan kayaknya kalau alhamdulillah kalau nggak baca Quran tuh kayaknya ada yang kurang. Terus ini yang saya tanyakan tuh, kalau misalnya saya keluar kota, sering sama suami ada acara gitu, misalnya ada acara apa pertemuan yang apa teman-teman kuliah atau apa gitu kan, kadang karena kalau malam biasa saya juga mesti baca semua kan, surat Ar-Rahman, surat ini, surat Yasin, surat ini, ada beberapa surat gitu sama bacaan sendiri. Dan itu kadang saya gini, karena kan kalau ada pertemuan gitu keluar kota kan mesti masuk ke hotelnya lagi tuh suka malam jam 11 itu. Saya pikir kalau ini saya baca aja 1 jam bisa sampai jam 12, terus belum nanti sholat witir saya bisa tidurnya jadi malam sekali. Terus saya jadi nyicil bacanya tuh saya pakai handphone gitu, baca pada saat keramaian gitu. Saya baca nggak ada yang tahu, saya baca aja karena nyicil bacaan saya gitu. Jadi kadang ada yang ngajak ngomong saya berhenti, terus nanti udah saya tutup sampai sini, terus saya baca lagi, balik lagi, ntar saya
lagi baca ada yang nanya lagi nih, jadi berhenti terus gitu, gimana ya itu kayak gitu. Jadi Nggak apa-apa. keramaian tapi saya baca, itu yang pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua, saya juga alhamdulillah sejak COVID itu sampai sekarang itu saya masih ada grup ini baca online ya, baca online 1 minggu 1 juz. Tapi ada itu satu grup, terus ada yang teman saya yang bilang kayak itu, kebetulan saya adminnya, terus ada yang bilang gini, kenapa sih mesti kok ini apa lapor segala, udah baca 1 juz lapor ini, terus saya kira enggak, ini soalnya mau berhenti juga yang lainnya pada banyak yang enggak, jadi kita terus aja. Jadi udah jalan sampai 5 tahunan itu kan sampai sekarang ini. Jadi kadang saya bingung, ada yang bilang ini tuh saya, tapi tetap terus aja sampai sekarang. Nah itu yang kedua. Karena untuk memotivasi kan, karena tadi Ustadz juga bilang seperti itu. Jadi gimana Pak Ustadz, itu yang tadi saya keramaian tadi baca dengan handphone, nggak ada yang tahu, terus saya putus-putus terus ini nyambung-nyambung terus itu sama nggak dengan baca yang Quran di kamar atau gimana? Maksud saya biar supaya saya sampai kamar, kan kamar hotel suka malam, saya belum sholat witir. Saya kan kalau sholat witir mau tidur, jadi kadang kalau nggak saya cicil bisa-bisa sampai setengah 1, jam 1 saya baru tidur kan malam gitu. Jadi saya nyicil, gimana Pak Ustadz itu tanggapan? Terima Ya, kasih. kalau begitu, kalau memang sudah larut, ibu baca aja surat pendek aja, ya, surat pendek. Atau kalau memang ibu biasanya bacanya rutin berurut, maka ibu cicil aja, nggak apa-apa. Jadi kalau semuanya itu sudah malam larut, ya baca dulu apa 1 halaman atau 2 halaman, 2 lembar, 1 lembar, 2 lembar, terus tahan. Ya. Kemudian ketika di keramaian juga begitu. Di keramaian jadi gini, kita kan yang tahu waktu kita, mana yang terbaik, mana yang tepat buat kita baca Quran. Maka di waktu-waktu itu kita pakai baca Quran. Kecuali kalau tiba-tiba ada halangan, kita keluar kota dan lain sebagainya. Makanya kenapa Nabi mengatakan boleh dia absen, tapi jangan lebih dari 3 malam, gitu kan. Boleh absen, sekali dia absen tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan lebih dari 3 malam. Maksud Nabi kalau lebih dari 3 malam itu sayang-sayang nih pemahaman dia terhadap firman Allah itu berkurang. Jadi Nabi juga memahami isi umatnya yang kadang-kadang ada beberapa hal yang kemudian dia absen. Kalau wanita itu kan ada juga absen, itu ini di luar dari wanita yang biasanya absen kadang mungkin 7 sampai 9 hari atau hari. Tapi absen yang doruri ya, maksudnya seumpamanya tidak ada halangan pun tapi dia tiba-tiba ada hal yang membuat dia tidak bisa baca Quran, tidak dimasalahkan sama Nabi. Ya, asal jangan kepanjangan. Ya. Nanti waktu yang kita absen itu kita ganti, di waktu yang lain kita tinggal hafal aja. Seperti itu, Bu. Oh, iya Pak Ustadz, terima kasih. Terus yang ini yang apa? Yang tadarus online itu kan ada sebagian ada yang bilang, oh baca aja pakai lapor, ada kayak gitu, tapi ada yang banyak yang mau diterusin, makanya sampai sekarang udah jalan hampir 6 tahunan, saya masih tetap gitu. Kebetulan saya Apa-apa. adminnya Iya, itu di nggak sini, apa-apa. jadi Nggak apa-apa iya, lapor-lapor itu. Kan iya, sahabat Nabi datang lapor ke Nabi. iya, 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 lapor nggak apa-apa. Itu kan sebagai sarana untuk memotivasi. iya, 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 Itu iya, itu bagian daripada program Fastabiqul Khairat. iya, Ya kan? Berlomba-lomba untuk meniti jalan kebaikan. oke, iya, Dulu di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu para menteri itu kalau sebelum rapat dengan Umar bin Abdul Aziz itu ngobrolnya apa? Menteri satu sama menteri yang lain ngomongnya, ente semalam berapa rakaat tahajudnya? Bukan riak, tapi memang mereka saling lomba-lomba. Ente berapa rakaat? Kamu berapa rakaat? Kamu udah berapa juz? Hanya begitu. Kamu di rumah kamu malam apa aja sih kajian kitabnya? Itu antara menteri satu dengan yang lain. Ini ngobrolnya bukan ngobrol proyek menterinya. Jadi sebelum rapat, nanti pas rapat baru ngomong proyek tuh sama khalifahnya. Tapi sebelum khalifahnya masuk duduk, itu ngobrolnya itu semalam siapa ustadz yang ngajar di rumahmu? Ngobrolnya itu. Kajiannya apa? Fastabiqul khairat. Makanya negeri saat Umar bin Abdul Aziz memimpin, menurut riwayat itu kepemimpinan dia kurang lebih 2 tahun, tapi negerinya makmur. Negerinya penduduknya tidak ada penerima zakat, semuanya ekspor zakat. Biji gandum di zaman beliau, biji gandum sebesar biji korma. Gedenya sebesar biji korma. Nah, sekarang kecil lagi tuh.
Zaman dulu berkah tuh biji gandum satu biji satu butir sebesar biji pohon zaman Umar dulu. Karena memang negerinya penuh dengan takwa seperti itu. Baik. Ya, Oke, Mas, jazakallah sudah khair Pak terjawab? Ustadz. Ya, terima Jawab. kasih. Baik. Ada lagi waktu itu yang mau bertanya, silakan. Kita masih punya waktu 5 menit lagi sebelum kita akhiri kajian hari ini. Silakan. Seperti Desi nih yang suka bertanya. Namanya Adina, namanya di sini Adina. Silakan mau bertanya, Des. Ustaz, kalau mungkin saya bisa jelaskan juga kan dalam hukum Islam itu selalu disejajarkan satu paket bahwa kita itu harus mengikuti Al-Quran dan hadis, Ustaz ya. Nah, kadang-kadang kita yang masih betul paham hadis itu karena banyak penjelasan Al-Quran itu kan ada dalam hadis, Ustaz. Bagaimana kita punya metode yang baik supaya kita juga lebih bisa memahami isi Al-Quran juga dengan merujuk dengan melihat referensi dari hadis. Mungkin Ustaz ada tips-tips, Ustaz. Terima kasih. Coba diulangi. Ustaz, dalam hukum Islam kan satu paket, Ustaz. Bahwa kita harus merujuk Quran hadis. pada Quran dan hadis. Nah, tapi kan mungkin saya lah masih kurang referensi tentang hadis-hadis. Nah, tentunya ingin juga Ustaz supaya benar-benar bisa memahami Quran sebagaimana yang Allah inginkan. Itu bagaimana Ustaz tipsnya? Jadi begini, Al-Quran dan hadis itu dua tonggak utama. Dan Muslim sejati itu hidupnya itu bersandar pada dua hal ini. Jika kita menemukan hadis, maka coba kita cocokkan hadis tersebut dengan firman Allah. Karena hadis Nabi itu sejatinya dia tidak akan pernah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dapatkan hadis orang katakan sahih sekalipun, tapi jika dia menyelisih Al-Quran, maka itu dipastikan bukan hadis. Karena hadis yang sejati itu dia tidak pernah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika kita mau mendalami Al-Quran, maka kan ada Al-Quran itu ada tafsirnya, itu namanya tafsir Quran bil Quran. Ada tafsir Quran dengan Quran. Ada tafsir Quran yang dia Quran bil hadis. Quran yang merujuk kepada hadis-hadis Nabi. Ini ada ayatnya, hadisnya begini. Tapi tidak semua ada ayat terus ada hadisnya. Tapi biasanya setiap ayat itu ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada Quran ada bunyi hadisnya. Ada Quran ada bunyi hadisnya, terus hadisnya itu kita komparasi lagi dengan Qurannya. Menyelisih tidak? Kalau tidak menyelisih, kalau menyelisih makanya kita ambil mana? Kita ambil Al-Quran. Karena Al-Quran paling atas. Karena hadis itu kodifikasinya itu 200 tahun kemudian, di abad kedua Hijriah baru dibukukan hadis itu. Jadi kalau kita bertemu dengan dua ini, maka yang paling utama tetap Al-Quran Karim. Dan sering sekali kita ketemu kalau yang sahih itu tentu dia tidak menyelisih hadis Nabi Muhammad, tidak menyelisih Al-Quran Karim. Ya, memang kita harus aktif Ustaz ya untuk yaitu mentadaburi, mempelajari Al-Quran dan mesti spare waktu Ya. Ustaz, di tengah kesibukan Kalau ini. hadis ada kajiannya lagi kan. Makanya saya tuh ada beberapa masjid rutin tempat saya ngajar itu kalau kajian hadis ya hadis yang tidak bisa. Kalau Quran ya jadi ada beberapa masjid yang minta tafsir ya tafsir. Kalau hadis ya seperti di daerah Tangerang itu ya hadis pakai kitab Sunan Abu Daud. Ada lagi di masjid yang lain pakai kitab Riyadhus Shalihin. Ada kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau hadis. Nah, tapi tetap juga hadis itu kalau kita kaji kitab hadis pasti nanti akan ada ayat Al-Quran kita masukkan di situ. Nah, ayat itu akan bersesuaian dengan hadis-hadis Nabi Muhammad. Baik, Ustaz. Baik Ustaz, karena sudah tidak bertanya lagi, saya barusan kirim Ustaz tadi sudah saya kirim. Mohon didoakan, ada beberapa yang sedang sakit dan juga cucu-cucu hari ini ada yang sedang sakit baru dioperasi. Mohon didoakan Ustaz sambil kita menutup kajian ini. Terima kasih. Baik jamaah Majelis Ta'lim Salsabila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri majelis kita yang mulia, mari sama-sama kita doakan untuk saudara kita, kerabat kita, anak cucu kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang pagi hari ini operasi yaitu cucunda daripada Ibu Endang, yaitu yang bernama Alfarendra Adia Razka Alatas. Alfarenda Adia Razka Alatas bin
Tigran Adiwirya. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yang sedang dirawat yaitu cucunda daripada Ibu Ani Rudi Aralea Sandi Priyanka. Semoga segera bisa keluar dari rumah sakit dan sehat afiat. Dan kita doakan juga yang sedang sakit yaitu suami daripada Ibu Nur, yaitu Bapak Lilik Harto bin Sunito. Semoga Bapak Lilik segera diangkat penyakitnya dan disehatkan sebagaimana sedia kala. Dan semua kita diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala macam bentuk hajat kita, dijauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya, ujian dan cobaan. Allah mudahkan seluruh urusan kita. Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah, musibah, bala. Allah berikan yang hak itu yang hak, yang benar itu yang benar Allah tampakkan buat kita. Yang batil itu yang batil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna min aqsal ghayati ya wujud ya rahim ya wadud ya alimul ghaibi wasyahada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Rahman untuk kajian hari ini dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Barakallahu fikum. Insyaallah silaturahim kita melalui daring ini dan juga ilmu yang disampaikan pada ini mendapatkan ridha dan rahmat Allah dan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu kembali dalam kajian daring nanti insyaallah pada minggu pertama dari bulan Oktober. Terima kasih Ustaz Rahman, salam sehat selalu. Insyaallah Ustaz kita bertemu nanti di kajian Al-Fat di Masjid SMA 70 Bulungan. Oh ya, Hari Minggu tanggal 22 September insyaallah. baik ya. Ya Al-Fat ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih, salam untuk keluarga. Terima kasih untuk semuanya. Terima Uti kasih. Hani. Amin ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Mbak Nur, satu dulu ya Mbak Nur, Mas Lili. Iya, terima kasih Kak Ida. Iya, Mbak Itiar, Mbak Nur masih di mute Mbak Nur. Sakit apa Mbak Nur? Mas Lili. Itu kemarin hari Minggu masuk UGD, itu murus-murus, muntah-muntah, demam. Itu sampai sekarang masih nggak bisa makan, nggak bisa apa. Tapi untung saya nggak di rumah sih gitu. Kena Iya. virus enggak ya? Mungkin kena virus. Kayaknya ada bakteri, ada virus kata dokternya sih, makanya dikasih antibiotik sama dokternya. Jadi sekarang mual-mual, nggak bisa makan, nggak bisa apa. Iya. Semoga cepat sembuh ya Mbak Nur, suaminya. Ya, semoga cepat sembuh Mbak Nur. Suaminya cepat sehat ya. Semoga Mas Lili cepat sembuh ya Allah. Cepat sehat. Ya, suami udah teriak amin Dan katanya. kita sama cepat sehat ya Mbak Nur, suaminya ya. Kita semua juga sehat ya. Iya, betul. Iya. Mohon pamit ya, Bu Dian. Pamit ya. Kita kajian itu ya, kita kajian offline ya. Dian jadi kan Ustadz Abdul Rahman juga namanya, yang totok punggung ya. Kenapa ya? Nggak Oke. kedengar? Totok tulang nanti soal minggu depan Ustadznya Abdurrahman juga sama namanya, tapi bukan yang ini. Totok punggung ya, dia istilahnya totok punggung. Totok tulang. Ya, jadi untuk yang jepit atau apa gitu, nanti ada terapinya gitu. Ya, aku udah lihat videonya kok. Minggu Bagus. depan ini ya, offline ya malah. Iya, jadi Dian tuh punya channel ngundang Ustadz Abdul Rahman. Dia itu ketua yayasan totok punggung, bisa dilihat di YouTube. Bagus banget kan. Jadi gitu. nanti live training Ya, dari insya beliau. Allah deh. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Iya, ya, ya udah. Pamit ya.
Pamit dulu ya, Malam Mbak ya, Wan, ya. Kak Ida, Dian, Mbak Nur, Assalamualaikum. Mbak Makasih Ani. ya. Makasih Mbak Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.